Jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Ya. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Ada Barbaju Loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Ya. Perintah saya itu. Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya. Ya. Polri akan, karena pasti tujuannya baik untuk Republik ini, untuk negara ini. Ya. Itu melanggar perda. Memasang spanduk itu ada aturannya. Harus ada izinnya dan harus bayar pajak. Ya, itu yang saya katakan dengan pencegahan keras, preventive strike. Semua langkah-langkah, upaya-upaya untuk menimbulkan kerumunan akan kami intervensi dari dini. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya. Ya. Polri akan, karena pasti tujuannya baik untuk Republik ini, untuk negara ini. Ya. Dari ancaman dan gangguan musuh yang ingin mencapik-capik persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, saya perintahkan kalian untuk berlatih dan berlatih untuk meningkatkan performa tempur prajurit profesional. Kesenjataan adalah profesionalitas, berani, benar, dan berhasil. Jadi siapapun yang akan mengganggu keselamatan jiwa masyarakat, saya akan lakukan penegakan hukum yang tegas dan akan melakukan upaya-upaya pencegahan yang keras, preventive strike. Jadi penegakan hukum akan saya dahului dengan pencegahan keras. Kita ketahui bersama bahwa Jakarta saat ini belum aman dari pandemi COVID-19. Saya perlihatkan datanya biar teman-teman sekalian tahu. Jadi teman-teman, kita belum aman. Masyarakat Jakarta sedang fokus bersama-sama untuk menghadapi COVID-19. Ini data yang dirilis oleh WHO, situasi COVID-19. Teman-teman mungkin bisa unduh dan bisa tahu di sini, kita belum aman. 59% kasus COVID terjadi di Pulau Jawa, dan yang terbesar angka terkonfirmasi positif adalah DKI Jakarta. Jadi ada dasarnya. Yang kedua, rate of transmission kita, Jakarta masih di atas 1. Artinya risiko orang tertular sangat tinggi. Oleh sebab itu, berdasarkan data ini, maka siapapun yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan akan kami tindak dengan tegas. Ucapan dan tindakan itu harus baik. Saya sebagai orang Islam prihatin kalau ada seorang Habib di peringatan Maulid Nabi, bahasanya dan ucapannya sangat kotor. Saya prihatin dan tidak terima sebagai seorang Muslim. Ujar Pangdam Jaya Mayor Jenderal Dudung Abdurrahman.
Pernyataan Pangdam Jaya, Mayor Jenderal Dudung Abdurrahman, tentunya sangat menginspirasi bagi umat Muslim yang berakhlak baik dan sangat cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Siapakah sosok dari Pangdam Jaya yang berpangkat Mayor Jenderal ini yang memerintahkan menurunkan spanduk baliho Rizik Syihab di kawasan DKI Jakarta ini? Berikut video profil singkat Mayor Jenderal Dudung Abdurrahman. Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman SE, MM, lahir di Kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 16 November tahun 1965. Beliau adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sejak 27 Juli tahun 2020 mengemban amanat sebagai Panglima Kodam Jaya. Dudung Abdurrahman adalah lulusan Akademi Militer atau Akmil di tahun 1988 dari kecabangan infanteri. Dudung Abdurrahman adalah merupakan putra dari pasangan Bapak Nasuha dan Ibu Nasyati yang merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Bekangdam 3 Siliwangi. Beliau menyelesaikan sekolahnya dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Kota Bandung, Jawa Barat periode 1972 hingga 1985. Setelah lulus dari sekolah menengah atas di tahun 1985, Dudung Abdurrahman mencoba untuk mendaftarkan diri menjadi perwira Akademi Militer. Setelah diterima dan mengenyam pendidikan di Akademi Militer, Dudung akhirnya lulus di tahun 1988 dengan pangkat Letnan II Angkatan Darat. Dikisahkan pada tahun 1981, ketika ia sedang duduk di kelas 2 sekolah menengah pertama, ayahnya yang sedang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Bekangdam 3 Siliwangi meninggal dunia. Dan untuk membantu perekonomian keluarga, akhirnya ia mencari nafkah dengan menjual loper koran. Pekerjaan itu ia lakukan pada saat sebelum dan sesudah berangkat sekolah. Sejak kecil, ia sudah membulatkan tekad ingin menjadi tentara. Profesi itu selalu memanggil karena dia hidup dan tinggal di barak. Profesi itu juga didambakan sebagai upaya untuk meringankan beban ibunya untuk membiayai pendidikan 8 saudara kandungnya. Diceritakan berbagai pekerjaan pernah dilakukannya untuk membantu ibundanya. Ia menjual kue tampah di perempatan Jalan Belitung di sekitar Kodam 3 Siliwangi. Ia pernah lakukan. Menjadi loper koran dia lakukan ketika duduk di bangku sekolah menengah atas Negeri 9, Kota Bandung. Dalam usia belia, ia sadar hidup itu juga berisi kerja keras, tekad dan upaya yang tanggap untuk mengejar mimpi. Apa yang tampak sebagai keberhasilan saat ini sebetulnya hasil jatuh bangun yang begitu lama dan begitu mendalam, yang orang lain tak pernah melihatnya. Kepedihan hidupnya di masa kecil dan kepatuhan serta cintanya kepada kedua orang tua justru menjadi pendorong semangatnya sampai ke titik tertinggi ini. Dalam masa dinasnya kurang lebih dari 30 tahun, Dudung Abdurrahman telah menduduki beberapa posisi jabatan. Berikut selengkapnya. Beliau pernah menjadi Komandan Kodim 0406 Musirawas, kemudian Komandan Kodim 0418 Palembang, Sumatera Selatan. Ia juga pernah menjadi Aspers Kasdam 7 Wirabuana di tahun 2010 hingga tahun 2011. Kemudian Komandan Rindam 2 Sriwijaya pada tahun 2011. Beliau juga pernah menjadi Dandenma Mabes TNI.
Ia kemudian pernah menjadi Wakil Gubernur Akademi Militer di tahun 2015 hingga tahun 2016. Kemudian menjadi staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat di periode tahun 2016 hingga tahun 2017. Kemudian menjadi Waaster Kepala Staf Angkatan Darat di tahun 2017 hingga tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 hingga tahun 2020, ia menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer. Dan sejak pada tanggal 27 Juli 2020 hingga saat ini, ia mengemban amanat sebagai Panglima Kodam Jaya. Ketegasan Panglima Daerah Militer Jakarta Raya ini memang bikin terkagum-kagum. Setelah baru-baru ini, ia memerintahkan pasukannya untuk menurunkan baliho spanduk dari Habib Rizik Syihab. Bahkan ia meminta Front Pembela Islam atau FPI dibubarkan saja. Sepertinya Mayor Jenderal Dudung Abdurrahman ini layak menjadi salah satu calon pengganti Panglima TNI Hadi Cahyanto saat ini ya. Kita tunggu saja. Namun ketegasannya itu ada saja yang mengkritisinya. Salah satunya terlontar dari mulut anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Fadlizon. Menurut Fadlizon, ia menilai pernyataan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman yang menyinggung soal bubarkan FPI sudah melanggar tujuan pokok fungsi atau tupoksi TNI. Fadlizon menyarankan agar Pangdam Jaya Dudung Abdurrahman dicopot dari jabatannya. Itu sudah offside. Ini Pangdam sudah melanggar tupoksi dan kewenangan. Sebaiknya Pangdam ini dicopot saja, ujar Fadli kepada wartawan. Fadli menilai akan berbahaya jika TNI masuk ke ranah politik sipil dan menggunakan pendekatan kekuasaan. Menurutnya, TNI seharusnya berfokus pada ancaman disintegrasi teritorial seperti yang terjadi di daerah Papua. Berbahaya kalau sudah ikut-ikutan politik sipil dan pendekatan kekuasaan, ujar Fadli sekali lagi. Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai kendaraan taktis atau rantis militer yang terlihat di kawasan DPP Front Pembela Islam atau FPI sebagai kejadian yang janggal dan aneh. Fadlizon mempertanyakan dan meminta agar kejadian tersebut diusut. Menurut saya, itu pemandangan yang sangat janggal dan aneh. Ada urusan apa kendaraan dinas militer berhenti di dekat DPP Front Pembela Islam atau FPI? Apakah mau menakut-nakuti? Itu harus diusut sebagai sebuah skandal. Itu bukan tupoksinya, ujar Fadlizon sekali lagi.